Oke, kembali lagi teman-teman bersama saya Muhammad Muhtam Amalana. Kita masuk ke sesi kedua. Menyambung dari yang tadi ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan khawatir. Materi sudah di-share di grup WA dan video seminar yang sesi sebelumnya juga sudah saya bagikan di IGTV ya teman-teman. Jadi nanti bisa disaksikan kembali. Kita tunggu Ustadz Zuhri untuk bergabung. Oke. Ya, kita lanjutkan Ustadz. Jadi sudah seru sekali Oke, tapi kita terpaksa harus kepotong ya. Jadi kita sudah sampai di mana yang benar tadi. Nah, tadi Ustadz sempat nyinggung galon. oke. Nah, ini gimana ini Ustadz? Ya, apa sih yang ada di benak kita kalau eh, tersebut kata galon? Itu berarti kayak tempat air mineral ya berarti kalau Ya, tempat ya, muncul sekilasnya. tempat air. Ya, tempat air mineral begitu ya. Itu. Ternyata galon itu bukan tempat, tapi Nah, sebuah ukuran. ukuran Ukuran ya. Ukuran sekian sekian liter begitu. Sekian liter itu namanya satu ukuran galon begitu. galon. Tapi kita sudah salah kaprah gitu ya. Nah, Bahwa misalnya galon itu ya yang bentuknya seperti ini gitu, yang isinya air gitu ya. air. Terus kemudian apa namanya? Ditaruh di tosa itu ya, kelilingan itu ya. Ya, Pak, isi galonnya, Pak, gitu. Ya, galon tempat. Tapi ternyata bukan. Galon Bukan itu adalah ini sebuah ukuran ukuran. ya, ukuran gitu. Sama seperti liter dan lain sebagainya itu ya. Ya, kemudian ada kata serono ya. Serono. Iya, serono. Apa sih yang Por terbesit di Pokoknya pikiran kita? berbau-bau porno pasti Ustaz. Serono. Berbau porno ya. Iya, iya. Padahal serono itu artinya ini bagus, senang Asik. gitu ya. Asik gitu, serono gitu ya. Senang gitu. Asik ya, bagus. Itu serono gitu. Mengenakkan, sesuatu yang mengenakkan gitu. Hmm. Ya. Ya ini harus kita luruskan. Ya, kemudian ada kata emosi. Wah, ini jangan emosi, maaf, maaf, jangan emosi Marah. gitu ya. Emosi ya. Udah cukup cukup cukup, maaf, jangan emosi gitu ya. Iya. Apa kalau kita apa namanya mendengar kata emosi yang Yang terbesit di muncul pikiran kita? marah ya Oh, Ustaz. Marah. iya, marah, ya, orang marah, ya. Kemudian mungkin ada reaksi-reaksi fisik begitu ya, Hmm. emosi gitu. Ya. Padahal seharusnya enggak. Emosi itu adalah salah satu ekspresi perasaan kita. Ya, perasaan apapun gitu. Kita Apapun menangis itu emosi, emosi. kita sedih itu emosi, ya. Kita marah itu ya emosi. Kita senang itu emosi sebenarnya, Emosi. gitu. Emosi itu ya. Emosi itu perubahan perasaan kita yang sangat cepat dan nanti kembali normalnya juga cepat gitu. Itu emosi. Hmm. Bisa dicek nanti gitu ya. Jadi ketika kita ketawa gitu, misalkan tadi ya eh, Mas Muhtam ya ketawa, wah jangan emosi gitu. Itu nggak apa-apa sebenarnya Ya, gitu. Pak. Nah ini Oke. loh, nih ketawa nih, udah stop stop jangan emosi jangan emosi. Cuman Itu bisa nggak dicoba masalah nanti itu. di rumah. Sebenarnya begitu. Ada temennya yang ketawa nanti bisa itu ya, bisa dibilangin jangan emosi, jangan. Iya, jangan emosi gitu ya. Iya, sangat sangat menarik ya sebenarnya ya. Ya. Tuh, ya. Kemudian Satu ada lagi istilah ya, ada istilah penutur jati ya. Apa itu ya, penutur jati itu? native ya. Penutur jati adalah native ya, native speaker gitu ya. Ini istilah yang mungkin jarang Jarang. kita dengar Jarang. gitu ya. Iya, penutur jati, native speaker gitu ya, penutur asli. Gitu. Nah, tadi ya ini
sedikit refreshment begitu atau penyegaran ya. Kalau sebenarnya nih Mas Direktur ya, kalau kita mau telisik lebih lanjut, kenapa sih kita kok tadi ya mendengar kata-kata yang tadi, kemudian salah kaprah ya, kemudian iya itu bahasa Indonesia itu dengan serbuan bahasa asing, kemudian kita terlena, itu kenapa sih penyebabnya kita kok bisa seperti itu ya? Yang pertama penyebabnya adalah kita terbiasa dengan kesalahan ya, kita sudah terbiasa gitu. Misal ya tadi ada beberapa kata-kata tadi ya, misalkan galon ya, galon itu adalah merujuk pada satu ukuran itu, bukan tempat. Tapi karena itu sudah terbiasa, sudah umum, maka ya sudah, kita sudah terbiasa dengan itu gitu. Kemudian selanjutnya adalah alasan kenapa ya fenomena-fenomena tadi itu terjadi, karena kita merasa sebagai penutur jati. Nah, ini kita penutur asli, penutur jati ya. Kita adalah native speaker, bahwasanya native speaker itu adalah segala-galanya, kita sudah Maha menguasai benar. Ya bahasa itu, maha benar gitu. Padahal tidak gitu. Karena bahasa itu sangat dinamis sekali perkembangannya gitu ya. Oke, kita coba mau tantang deh. Nanti mungkin LKPB bisa fasilitasi gitu ya. Nanti anggota LKPB ini silahkan kalau mau uji UKBI, uji kompetensi bahasa Indonesia. Oke deh. Ya. Coba ya, kita ini penutur jati. Tapi coba deh kalau nanti mau ujian UKBI ya, coba nanti dilihat hasilnya. Berapa persen ya yang mampu mencapai nilai istimewa? Berapa persen? Jadi tidak ada. UKBI gitu ya. TOEFL ya Ustadz ya berarti. Betul. Ya, seperti TOEFL, tapi untuk penutur asli orang Indonesia gitu. Untuk menguji bahasa Indonesia. Kita penutur asli, penutur jati kita. Ya, kurang apanya coba? Gitu. Tapi ketika suruh mengerjakan UKBI, kita sangat susah sekali untuk mencapai nilai. Mungkin ke sekolah lah, mungkin mata pelajaran bahasa Indonesia kan juga sering dianggap susah kayak gitu loh, sering heading bahasa Inggris kayak gitu, banyak kan. Iya. Betul. Iya. Ya, karena kita sudah merasa sebagai penutur jati sehingga kita tidak mau belajar. Kita tidak mau belajar. Padahal perkembangan bahasa itu sangat pesat sekali itu. Berkali-kali kan KBBI itu diupdate, dimutakhirkan setiap Oktober biasanya. Itu. Iya, itu ini biasanya di launching versi terbaru KBBI. Ya, itu Badan Bahasa itu meriset bahasa-bahasa yang kiranya bisa diserap ya, diadaptasi menjadi bahasa baku, bahasa Indonesia. Maka kita harus ini ya, harus selalu mau belajar ya, selalu mau update dan membiasakan diri itu ya. Iya. Kenapa? Karena derasnya kosakata asing ini yang sudah membudaya, sehingga kita harus bentengi diri kita, bentengi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini yang terakhir mungkin bisa saya sampaikan ya, penutupnya. Ini slogan kita bersama ya. Yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah lestarikan bahasa daerah, dan yang terakhir kuasai bahasa asing. Ya, ingat-ingat ya para pemirsa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali teman-teman. Ustadz Duri ini sudah membuka cakrawala baru pemikiran kita ya tentang bahasa Indonesia. Bahwa bahasa Indonesia itu tidak seperti yang kita bayangkan kayak gitu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang unik dari bahasa Indonesia. Itu kemarin juga sempat viral di Instagram, di beberapa feed. Ada bahasa-bahasa Indonesia yang kayak renjana kayak gitu, yang bahasa-bahasa puitis kayak apalagi ya,
kayak Menyeksel, saya sampai lupa. Itu juga masih ada harapan nggak gitu Ustadz, sepertinya bahasa Indonesia ini untuk masih bisa ada, masih terus eksis kayak gitu. Cuman ya memang harus perlu kampanye lebih besar lagi ya, mungkin dari teman-teman milenial juga. Mungkin pesan-pesan Ustadz Zuhri kepada teman-teman LKPB ini apa sih, agar bahasa Indonesia ini juga tidak kandas kayak gitu, seperti hubungan asmaranya. Dan bahasa Ini daerah malah curhat juga. ya, curhat ini ya. Bahasa daerah juga tetap ada kayak gitu sampai anak cucu kita kan, akan sangat malu kita, tanggung jawab moral kita ketika di masa depan anak-anak cucu kita sudah banyak yang tidak bisa berbahasa daerah kayak gitu. Mungkin ada pesan-pesan Ustaz. Iya, ya, ya. Pesan saya adalah tadi sesuai dengan amanah pemerintah kita ya. Amanah pemerintah kita bahwasanya bahasa Indonesia ini merupakan identitas bangsa kita Hmm. ya. Identitas bangsa kita yang ini diamanahkan untuk pada forum-forum resmi, Hmm. forum-forum internasional ya, baik nasional maupun internasional. Nah, kita sebagai pelajar atau mungkin mahasiswa begitu ya, kita harus menjaga bahasa Indonesia ini dalam wujud apa? Caranya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya dalam dunia akademik. Ketika kita presentasi, ketika Hmm. kita menulis makalah, menulis artikel, menulis karya tulis ilmiah, atau mungkin skripsi, tesis, disertasi, ya eh, harapannya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tetap ini ya, rasa kecintaan, giroh ya, giroh untuk berbahasa Indonesia ini di apa ditingkatkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Indonesia yang salah satunya dengan keberagaman itu bisa disatukan dengan bahasa gitu ya, dari Sabang sampai Merauke itu memiliki ada sekitar 700-an bahasa daerah gitu ya. Coba bayangkan Luar ketika kita biasa. tidak memiliki satu bahasa pemersatu ya, ada 700-an bahasa dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kita bisa berkomunikasi? Ya, mau Susah, pakai bahasa bahasa tubuh begitu. Susah ya. susah. Makanya ya ini sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa Indonesia yang sangat beragam ini ya, kita harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Salah satunya adalah dengan ya mencintai dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia itu. Dan Gitu tentunya ya. bangga ya dengan bahasa Indonesia ya. Harus. Harus bangga. Kalau tidak kita siapa lagi yang menjaga? Ya. Jadi para pemirsa ini rata-rata generasi milenial ya. Generasi milenial ini yang akan menentukan ke depan. Ya. Ke depan itu seperti apa? Nah, kalau generasi milenial ini sudah bisa menjaga eksistensi bahasa Indonesia ini, maka insya Allah ke depan ini akan ada tongkat estafet begitu. Oke. Ada tongkat estafet yang nanti ketika teman-teman milenial ini sudah beranjak pada usia selanjutnya, maka bisa menularkan semangat itu Oke. kepada adik-adik ya. Ya, sebenarnya tidak usah menunggu usia selanjutnya, sekarang pun Sekarang. bisa ya, sekarang pun bisa kita kampanye bersama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu Oke, ya. luar biasa sekali Ustadz Muhammad Nur Zuhri ya, kepala dari Kilat Unisula. Kita masuk ke sesi pertanyaan saja, sesi sharing-sharing. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke kolom komentar atau di kolom pertanyaan gitu ya. Silahkan untuk teman-teman, kita bebas aja, tidak ada termin-terminan. Ya, Kita silahkan sambil. kalau memang saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa nanti buat PR saya ya. Oke, silahkan teman-teman yang mau bertanya.
Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, Ustadz. Ya, Kemudian untuk ini, Ustadz, mungkin tadi belum tercakup ya pembahasannya mungkin. Untuk teman-teman yang dia seperti saya kan dari jurusan bahasa Arab kayak gitu. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang presentasinya harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian skripsi juga menggunakan bahasa Arab seperti itu. Uh, ini berarti saya tidak mendukung bahasa Indonesia di dunia akademik dong, Ustaz. Ini timbul konflik batin kemudian. konflik batin ya. Ya, ini gundah gulana begitu ya. Ya, ini dari tadi curhat terus ini ya, ini Mas Direktur ya. Ya, tidak perlu khawatir ya, itu juga diatur ya, itu sebenarnya Oh, juga diatur dalam undang-undang, dalam perpres itu juga diatur begitu ya. Jadi nanti kalau memang konteksnya ya tujuannya itu untuk menguasai bahasa internasional ya atau bahasa asing itu diperbolehkan dalam undang-undang begitu gitu untuk menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia itu tidak masalah. Misalkan nih Mas Direktur nih jurusannya bahasa Arab nih ya, nanti kan ada beberapa mata kuliah itu yang harus menggunakan bahasa Arab ya. Kenapa? Karena tujuannya untuk meraih kompetensi bahasa Arab, bahasa asing. Itu boleh, tidak masalah gitu. hmm. Skripsinya harus berbahasa Arab, boleh, enggak apa, karena memang untuk tujuan menguasai bahasa bahasa asing atau bahasa Nah, internasional. Itu enggak apa-apa, itu tidak, termaktub dalam ya, undang-undang begitu ya. tidak perlu galau ya. Namun dalam konteks iya enggak perlu galau. Namun dalam konteks mata kuliah lain ya, ya mata kuliah misalkan bahasa Indonesia atau pendidikan kewarganegaraan atau mungkin metodologi penelitian Hmm. dan sebagainya itu ya yang memang tidak bertujuan untuk kompetensi bahasa internasional ya maka tidak masalah begitu Hmm. Oke. ya. Oke, sekarang sudah masuk satu pertanyaan dari Zuris. Saya Zurisa ingin bertanya, mengapa ya Pak bahasa Indonesia pada tahun 1928 sangat berbeda sekali dengan bahasa Indonesia yang sekarang? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali nih ya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali nih dari Mbak Zuris ya. Zurisa. Mbak Ya, Zuris dari mana ini Mbak Zurisa? Oh, Mbak Zurisa ini dari mana Mbak? nggak ada alamatnya Oke, Ustaz. nggak ada alamatnya ya. Oke. Ya, ini kenapa berbeda? Ya, ini tadi saya menyampaikan tadi ya, bahasa itu perkembangannya sangat luar biasa sekali, gitu ya. Kalau dulu kita mengenal ya ejaannya itu kalau mengatakan Soeharto itu harus penulisannya Sorry. SOE, Ya, ya, SOE begitu ya. Kemudian paham. huruf C itu ditulis TJ gitu ya, TJ. dan lain sebagainya. Nah, ini para pakar, kemudian para praktisi, ini meneliti, ya, ini diteliti, ya, kemudian dikembangkan. Nah, ini butuh penyederhanaan nih sepertinya Hmm. gitu. Maka, iya, maka itu disederhanakan sehingga itu nanti akan lebih berterima itu. Nah, itu satu sisi. Kemudian sisi yang lain, bahasa ini harus mampu untuk beradaptasi pada konteks perkembangan zaman dengan Hmm. derasnya arus bahasa-bahasa lain yang masuk ke Indonesia itu sehingga bahasa ini nanti akan dinamis ya termasuk salah satunya adalah bahasa Indonesia. Itu kenapa bahasa itu selalu berubah, selalu Hmm. dinamis gitu ya. Makanya tadi ya KBBI itu selalu diupdate, selalu Hmm. dimutakhirkan itu setiap bulan Oktober ya Oktober. dirilis nanti. Insya Allah ya itu begitu. Itu bahasa selalu selalu Ini selalu berubah, juga itu selalu ya, dinamis gitu. kayak kita mungkin ketika membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan juga agak membingungkan kan kalau mungkin pembaca-pembaca yang sekarang ya, bahwa sesungguhnya Iya, betul. kemerdekaan ialah hak segala bangsa gitu. Itu kan kayak ada perkembangan di sana. Iya, Oke, iya.
betul. Ya. Jadi Oke. begitu ya. Ini bahasa harus bisa kita apa namanya gunakan sesuai dengan konteks zamannya. Jadi itu bahasa memang harus berkembang sesuai dengan konteks zaman sehingga bahasa kita akan relevan, tidak ketinggalan zaman bahasa kita. Gitu ya. Oke. Oke, ada lagi ini satu lagi dari Pramudia Dana Brata mau bertanya Ustadz terkait perbedaan analisis dan analisa. Oh, masih tadi ya. Apakah ada Ya. perbedaan penggunaan bahasa pada kedua kata tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman? Oke. Analisis Ada dan ada analisa. perbedaan ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara analisis dan analisa. Ya. Kalau analisis ya itu merupakan kata kerja ya. Kata kerja yang artinya adalah untuk apa ya? Menelaah lebih dalam itu analisis ya. Tapi kalau analisa ini kata benda ya yang Hmm. merujuk pada nama tetangga saya. Gitu ya. Ya. Analisa. Oke, Jadi oke. analisa ya, Ana sama Lisa gitu ya. Oke. Itu merujuk pada kata benda ya, tetangga saya gitu. Jadi perbedaannya itu. Kalau jadi 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 yang benar adalah analisis ya, analisis. Analisa itu kurang tepat gitu ya, Saya hampir analisis ketebak ya. Saya mau Ustadz Bre. menganalisis. Ya. Tadi saya Oke, mikirnya begitu ya. semacam jeren apa gimana gitu analisis analisa itu. Oh, ternyata Iya, tetangganya kejebak iya, gitu. iya. Oke. Ya, jadi perbedaannya di situ ya tadi Pramudia. Iya. Oke. Oke, sebentar. Ada lagi dari Erwinsyah underscore SPD dari Riau. Dalam penelitian selalu memakai bahasa ilmiah. Apakah bahasa ilmiah juga termasuk bahasa Indonesia yang benar? Mungkin bahasa kayak bahasa Latin kayak gitu ya mungkin ya. Bahasa-bahasa ilmiah. Ya. Ini bahasa ilmiah yang dimaksud seperti apa, Bapak ya? Nah, tadi ya pada prinsipnya adalah kita bisa cek bersama apakah di Hmm. bahasa ilmiah itu sudah termaktub ya atau sudah tercantum dalam KBBI, sudah dimutakhirkan belum. Nah, maka kalau belum cukup kita tuliskan bahasa itu tapi dengan cetak miring. Intinya itu Hmm. saja Oke. ya. Jadi rujukan kita gampang, kita punya kitab suci ya. Kitab suci orang Indonesia itu apa? Kitab sucinya KBBI. itu ya KBBI ya. Bapak bisa bisa install ya di Play Store itu sudah ada, bisa diunduh ya. Ya ini saya biasakan ya untuk menggunakan kata unduh daripada download ya. Bisa diunduh ya, bisa diunduh di Play Store ya. KBBI ya. Nanti rujukannya ke sana, Pak. Gitu. Nah, apakah bahasa yang dipakai di dalam bahasa ilmiah itu merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya itu baku. Nah, maka Hmm. bisa dicek nanti Bisa referensinya dicek. di KBBI. Referensi kita di sana aja, gitu. Di Nggak sana saja, perlu nggak usah kita. beli kamusnya yang tebel itu ya Ustadz ya sekarang. Iya, tidak perlu. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah di era digital ini, semua serba mudah, insya Allah. Ya, Ya. jadi bagaikan apa namanya pisau ya. Pisau itu bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, begitu juga bisa digunakan untuk sebaliknya. Jadi kita gunakan aja untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, salah satunya tadi ya, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Oke, luar biasa sekali. Masih ada lagi, waktu kita juga masih lumayan panjang. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta menggunakan bahasa Indonesia kepada peserta didik? Nah, ini seorang guru ya. Hal yang saya alami sekarang, walaupun guru menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran, tetapi peserta didik tetap tidak paham mungkin maksudnya, tetap berusaha untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, ini gimana Ustaz? Agar peserta didik itu Ya, cinta dengan bahasa Indonesia. ya alhamdulillah nih Bu Rahma ya. Bu Rahma dari Rahman. mana ini Bu? Ya, Bu Rahma Zaki ini seorang guru ya, seorang guru. Bu Rahma, ya alhamdulillah kita dipertemukan pada forum yang luar biasa ini ya.
Saya berharap Ibu ada setelah ya forum ini Ibu memiliki semangat yang luar biasa, dan semangat ini bisa ditularkan kepada siswa-siswa Ibu di sana ya, begitu. Nah, ini Ibu, cara kita, pendekatan kita adalah kita harus memahamkan Ibu, memahamkan kenapa sih kita harus berbahasa Indonesia, ya, kenapa sih kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, begitu. Bisa Ibu disampaikan apa yang saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya kita harus menjaga eksistensi bahasa Indonesia dan lain sebagainya tadi. Saya rasa kalau kita menceritakan atau memberitahu peserta didik kita terkait dengan alasan kenapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, insya Allah mereka akan tumbuh kesadaran. Ya, ini berbeda kalau kita hanya sebatas memaksa mereka, ayo gunakan bahasa Indonesia, ayo, itu ya. Oh, jangan pakai bahasa seperti itu, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tapi tanpa kita beritahu alasan kenapa, ya, kenapa kita harus berbahasa. Nah, ini rasanya akan sangat sukar sekali, Ibu, begitu ya. Jadi kita harus tumbuhkan dulu kesadaran mereka, kita jelaskan alasan ya, alasan kenapa sih kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus begitu. Alasannya. Itu ya, Bu ya. Okay. Iya, begitu. Ya. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja ya. Ini sudah jam 9 lebih 7 menit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sekarang sudah jam 9 lebih 7 menit ya, Ustadz. Mungkin sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, masih banyak yang perlu kita ulik bersama tentang bahasa Indonesia ini. Ternyata bahasa Indonesia itu tidak tidak cemen yang kita bayangkan. Ternyata bahasa Indonesia itu luar biasa sekali seluk-beluknya kayak gitu ya. Dan ya. Sedikit mereview dari Ustadz Zuhri tadi bahwasanya menggunakan bahasa Indonesia itu dalam forum ilmiah adalah sebuah langkah awal kita sebagai orang yang berpendidikan sebagai bangsa Indonesia untuk tetap memartabatkan bahasa Indonesia dan tentunya memartabatkan bangsa Indonesia. Seperti itu ya Ustadz, mohon dikoreksi kalau mungkin ya. kesimpulan saya salah. Betul sekali. Iya. Nah, itu harus dibiasakan lebih banyak lagi bahasa-bahasa Indonesia yang mungkin jarang terdengar kayak gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ustadz Zuhri. Mungkin satu lagi ya. Oke. Mungkin satu lagi ya. Harus pede. Harus pede. Ya, kita harus pede. Harus pede dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke. Ya, harus percaya diri. Oke. Ya. Tidak usah malu menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Ya. Oke, luar biasa. Betul. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita malam hari ini, untuk narasumber kita malam hari ini. Semoga di kesempatan lain kita nanti bisa bersua kembali, Ustadz, tentang bahasa-bahasa. Oke, teman-teman, sekedar menginfokan untuk sertifikatnya akan dibagikan besok ya di grup WA. Teman-teman yang belum join di grup WA, di grup WhatsApp-nya, bisa menghubungi kontak person di bio Instagram kami. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Terima kasih banyak kepada Ustadz Zuhri yang sudah meluangkan waktunya, yang di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ya Ustadz di kampus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya teman-teman, di seminar-seminar selanjutnya. Dicatat tanggal 28 Oktober kita akan ada seminar lagi dengan Aku Bahasa. Bisa disimak Instagram kami. Dan untuk lomba tadi yang disinggung-singgung Ustadz Zuhri ya, lomba penulisan artikel, bisa dicek di akun Instagram kami LKPB_ID di lini masa ya, bukan timeline. Di lini masa LKPB, di situ ada banyak sekali, ada postingannya, bisa dicek persyaratannya seperti apa kayak gitu.
Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya ataupun dari kami, tim LKPB, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam.